Assalamualaikum Nada. Waalaikumsalam. Halo, kita bertemu lagi ya setelah sesi konseling kemarin. Ya, Kabarnya gimana Nada hari ini? alhamdulillah baik baik aja sih. Alhamdulillah kalau gitu. Tadi kesini kamu naik apa kalau boleh tahu? Aku naik motor. Iya. Kebetulan lagi sama adik aku. Oh iya, kayak berarti ada temennya gitu ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita udah pernah melakukan sesi konseling pertama ya Nada. Kayak di sini saya ingin mengkonfirmasi dan memvalidasi kembali terkait dengan sisi konseling yang kemarin. Jadi yang kemarin itu eh, aku simpulin dulu ya permasalahan yang kemarin. Oke, dari kemarin ini kamu merasakan insecure karena eh, merasa tertinggal sama teman-teman kamu gitu. Nah, terus juga kamu ada penyesalan kenapa nggak berubah untuk lebih awal kayak gitu. Nah, terus sekarang aku ingin menanyakan kembali nih Nada, apakah ada perkembangan atau eh, rencana yang sudah kamu lakukan gitu yang sudah tercapai dari minggu-minggu kemarin? Perubahan kecil. Paling ini aku aja sih kak, pikiran pikiran aku yang aku coba buat dari yang awalnya ngerasain insecure terus, ngerasain cemas terus, ya perlahan kayak kalau inget kayak jangan perasaan ini jangan terlalu dibawa-bawa gitu. Jadi kayak mulai coba nenangin diri sendiri gitu sih. Sama di kadang aku apa bilang mungkin curahin perasaan aku lewat tulis gitu. Oh iya, Iya. kemarin kamu juga sempat bilang kan kamu punya hobi menulis gitu. Eh, Oke, dari menulis ini apa yang kamu lakukan gitu misalkan atau kayak kamu menuliskan afirmasi positif atau sekedar kayak menuangkan perasaan kamu aja gitu. Untuk yang nulis tuh aku ini sih kak kayak misalnya aku habis ngalamin satu kejadian atau lagi pulang dari kampus gitu aku tiba-tiba kebetik sesuatu kalimat yang menurut aku bermakna gitu ya udah aku tulis kiranya aku tulis kayak di tweets atau di X gitu aku masukin ke situ atau aku bikin postingan sederhana di SW gitu gitu. Oke, berarti udah sudah melakukan langkah kecil-kecil itu ya. Oke, dari em, segi emosi nih, kemarin kamu mengatakan bahwa kamu ini memiliki kecemasan atau yang disebut dengan apa namanya takut untuk bertemu dengan orang lain kayak gitu. Karena kan kamu ngerasa tertinggal nih dan kamu kayak aduh takut banget ini kalau misalkan mau kerja kelompok kayak gitu. Nah terus ada nggak sih kayak solusinya buat ngatasin kecemasan itu yang sudah kamu lakukan itu bagaimana? Kalau solusi sebenarnya aku sampai sekarang aku masih belum punya solusi khusus buat ngatasin kecemasan aku sih kayak apa ya aku mau gimanain perasaan cemas aku tuh gak masih bingung gitu paling ya kalau benar-benar emang udah harus mepet banget gitu ya mau nggak mau aku harus ketemu orang-orang itu gitu dengan ngebawa perasaan cemas aku dengan berita di belakang aku masih ada perasaan cemas gitu jadi kayak ya saat interaksi itu masih bawa perasaan cemasnya gitu paling kalau benar-benar aku kayak mungkin dalam ketik bisa ngehindar aku paling ada pikiran kayak apa izin aja ya maksudnya tiba-tiba nggak bisa datang tiba-tiba aku nggak enak badan gimana misalnya Tapi ketika kamu udah ngobrol misalnya kayak udah eh, sedang mengerjakan tugas gitu masih tetap ada perasaan itu atau kayak cuman sebelumnya aja sebelum bertemu dengan iya sebelum bertemu sama mereka terus pas awal-awal ketemu tuh misalnya nah aku
Ya, aku nggak sadar gitu kapan, pokoknya ya tiba-tiba aku ngerasa kayak udah kebiasa aja gitu. Cuman kalau dibilang aku punya solusi nggak punya, aku ngerasain aja gitu, ngerasain cuma sampai aku nggak sadar kapan tuh udah kayak hilang. Tapi sekarang udah mulai lebih baik lagi atau memang masih sama perasaan itu? Tapi karena aku nyoba saran apa nyoba untuk dari pikiran juga nggak kepikiran nyoba untuk nyelamatin pikiran aku juga kayak kesini sini ya alhamdulillah ya lebih baik, ngerasa lebih baik gitu, maksudnya nggak yang parah dulu dulunya. Bagus ya itu, udah mulai ada sedikit lah gitu perubahan gitu ya. Oke, kemudian aku mau nanyain lagi nih terkait dengan spiritualitas yang kemarin sudah aku sampaikan bahwa sholat malam dan sholat hajat ini salah satu bentuk untuk salah satu ikhtiar kita buat menghilangkan rasa insecure itu. Ya, apakah kamu sudah melakukannya atau memang sudah gak rutin gitu, misalkan kayak kamu hari ini kamu mengerjakan sholat malam saja, nah terus besokannya kamu sholat hajat gitu atau bagaimana? Dibilang aku konsisten apa enggak, sebenarnya aku belum belum bisa secara konsisten karena uh, untuk bangun malam sendiri aku masih susah kan. Aku nyoba sekali tapi lebih sering nggak ngerjain sholat malam gitu. Aku jadi lebih kayak ngeganti ke sholat duha gitu, ketika sholat sholat hajat juga aku bawanya ke sholat duha gitu, karena mungkin sholat duha tasnya lebih gampang dicapai sama aku. Terus juga dulu waktu SMP SMA tuh kadang aku sama temanku tuh suka kayak kalau lagi istirahat sholat duha, jadi mungkin aku ngerasanya sholat duha lebih gampang gitu. Berarti setidaknya mungkin ada gitu ya hal yang salat salat yang kamu lakuin, peraturan yang kamu lakuin. Nah, kemudian ada nggak sih dari kebaikan-kebaikan kamu itu yang sudah kamu lakukan untuk mendekatkan kamu kepada tujuan yang kamu itu, yang tadi yang agar kamu nggak merasa insecure lagi? Maka ada perubahannya, misalkan tadi dari kan kamu sudah bilang dari tadi menulis kayak juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif kamu, dan kamu juga mencoba buat melakukan spiritualitas kamu itu. Nah, ada nggak sih bentuknya gitu untuk agar kamu ini konsisten gitu untuk melakukan apa semuanya tadi itu? Kalau konsisten belum sih, cuman aku ngerasa ada perkembangan, ngerasa lebih baik. Terus apa ya? Kalau dibilang aku ngerasa ada perubahan, ada. Tapi ya itu kayak nggak cepet gitu aku ngerasanya. Ya awalnya aku kayak mulai mulai kayak ngerasa masih apa kecewa gitu kok, tapi berubahnya lambat banget. Cuman aku ya karena pengen berubah jadi aku lanjutin aja gitu pelan-pelan. Ya pun aku pengennya kayak aku berubah kapan sih pengen gitu. Cuman kalau dibilang ada perubahan ya alhamdulillah. Kan sebelumnya juga sudah saya sarankan untuk melakukan journaling. Apakah kamu udah melakukannya atau memang masih belum rapih gitu? Masih belum rapi ya. Oke, tapi ada gitu tulisan-tulisan kamu ada. Ya, Kalau boleh tahu ada nggak sih bentuk yang sudah kamu tulisan gitu? Ini buku. gitu. Oke, boleh saya lihat sebentar ya. Oh, ini sudah bagus ya. Dari hari sudah ada dari hari ini pertama ya, terus juga sampai kemarin kita kebetulan sudah 2 minggu ya. Oke, berarti sudah nih kamu sudah melakukannya sedikit, sudah bagus sih menurut saya. Mungkin nanti di akhir kamu bisa
apa namanya, kamu bisa mencantumkan evaluasi diri setiap harinya gitu. Ini sudah bagus. Iya, terima kasih. Eh, Oke, selanjutnya ada nggak sih perubahan doa atau yang ingin kamu harapkan gitu dari diri kamu ke depannya kayak gimana? Jadi pribadi yang nggak gampang ngeluh sama bersyukur aja. Oke, bersyukur apa yang kamu miliki ya, Iya. yang kamu skill yang kamu miliki sekarang gitu. Terkadang kan kita juga mungkin ngerasa insecure melihat orang lain karena memang kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kamu masih kayak di tahap belajar gitu untuk mengembangkan diri kamu untuk menjadi lebih baik. Setelah kita lakukan sesi konseling ini, apa yang kamu rasakan setelah ini? Ya, sebenarnya pengen tetap terus berjuang buat dia sendiri. Oke, lebih ada semangatnya lagi ya. Iya. Mungkin nanti ke depannya aku kasih lebih ini lagi ya. Di sini ada buku. Mungkin di sini ada juga schedule-nya, ada doa untuk kamu. Terus juga di sini ada kayak untuk spiritualitas kayak sholat malam dan doa-doa lainnya. Sini juga udah tercantumkan gitu. Mungkin aku mau ngasih ini buat nanti sekiranya kamu ini butuh gitu buat sesi konseling lagi, nanti kamu bisa WA saya lagi gitu. Tapi nanti ini bisa buat kamu. Makasih. Ya. Boleh minta. Boleh. Semoga biar lebih rapi aja kali ya jurnalin. Setelah ini apa ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Enggak sih, kayaknya aku cuma perlu perbaiki kondisi dan musik aku aja. Oke, mungkin nanti lebih tepatnya di buku ini ya, kamu tuangkan semuanya. Oke, mungkin kita akhiri saja sesi konseling hari ini karena tadi juga saya sudah melihat perkembangan diri kamu untuk kedepannya kembali, dan kamu juga memiliki keinginan untuk berubah, dan kamu juga memiliki keinginan untuk berkembang menjadi pribadi yang baik. Mungkin saya cukup akhiri sesi konseling kali ini dengan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata selama sesi konseling ini. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin melakukan sesi konseling selanjutnya, boleh nanti di WA atau chat saya. Sudah ada nomornya kan ya? Ya. Oke, kita akhiri sesi konseling ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.